Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Priamitra Ambara. Saya dari program studi agama-agama. Di sini saya akan membahas tentang negara dan kekuasaan. Yang pertama yaitu sumber kekuasaan kepala negara. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu teori ketuhanan. Yang kedua teori kekuatan. Yang ketiga itu teori kontak sosial. Kita membahas yang pertama dulu. Yang pertama itu teori ketuhanan, atau bisa disebut juga dengan teori teokrasi, yaitu sumber kekuasaan yang berada di tangan Tuhan atau dari Tuhan. Teori ini dibagi menjadi 2. Yang pertama teori tidak langsung, yang kedua dan teori langsung. Tokoh-tokohnya yaitu Augustinus, kemudian Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, dan Ibnu Arabi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teori kekuatan. Teori ini bisa disebut dengan teori kekuasaan atau teori persaingan. Dasar dari teori-teori ini yaitu kekuasaan negara. Dan di sini mereka mempunyai 2 keunggulan, yaitu keunggulan fisik dan keunggulan rohaniah. Tokoh-tokohnya yaitu Machiavelli, Karl Marx, dan Leo de Guy. Yang ketiga yaitu teori kontrak sosial. Teori ini bisa diartikan sebagai kekuasaan yang diperoleh melalui perjanjian atau kekuasaan politik yang bersumber dari rakyat. Dalam teori ini, kekuasaan politik memiliki arti, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan suasana umum, baik terbentuknya ataupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan itu sendiri. Tokoh-tokohnya yaitu Al-Baqillani, Al-Baghdadi, Al-Mawardi, Al-Juwaini, dan Thomas Hobbes, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat yaitu teori kedaulatan. Kedaulatan sendiri memiliki arti kekuasaan atau wewenang terpenting di dalam negara tersebut. Kedaulatan bisa diartikan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi. Teori kedaulatan dibagi menjadi 5, yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan raja. Yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Teori ini berada pada abad 5-15 Masehi. Dan teori ini memiliki pengertian kekuasaan tertinggi itu berada di tangan Tuhan. Karena kenyataannya dalam suatu negara, semua masyarakat itu tahu atau percaya tidak satu pun terjadi tanpa kehendak Allah atau Tuhan. Yang kedua adalah teori kedaulatan negara. Pemegang kedaulatan ini adalah negara. Karena kenyataannya bahwa kehidupan masyarakat sehari-hari atau kepentingannya atau individu selalu dikalahkan oleh kepentingan negara. Jadi pemegang kedaulatan ini adalah negara. Tokoh-tokohnya adalah George Jelin, Sarjana Madhab, Dat Public Sanli. Yang ketiga yaitu teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum dipegang oleh hukum. Karena di dalam negara, hukum yang berarti segala tindak dari penguasa harus berdasarkan hukum. Dan kenyataannya, negara tunduk pada hukum. Kedaulatannya bukan pada negara, tetapi pada hukumnya. Yang keempat adalah teori kedaulatan rakyat. Teori ini
atau kedaulatan ini dipegang oleh rakyat, karena yang terbaik dalam masyarakat ialah apa yang dianggap baik oleh semua orang, yang ini merupakan rakyat itu sendiri. Yang terakhir, teori kedaulatan raja, yaitu sudah jelas kedaulatan ini berada di tangan raja. Selanjutnya itu pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama vertikal. Jadi pembagian ini menurut tingkatnya, yaitu antara tingkat pemerintahan atau tingkat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu horizontal. Pembagian kekuasaan ini menurut fungsinya, menunjukkan perbedaan fungsi-fungsi pemerintah bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya itu kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu dalam penanganan virus corona, yaitu dengan cara lockdown atau menutup mayoritas semua kegiatan atau aktivitas yang berada di Indonesia berhenti guna mengurangi dampak virus yang sering menjadi-jadi. Dan pemerintah juga menutup tempat-tempat peribadahan. Dan bukan berarti tidak boleh beribadah gitu, bukan. Dalam artian beribadah di dalam rumah masing-masing, guna untuk mengurangi dampak dari virus corona tersebut. Ini bisa dibagi menjadi dua teori. Yang pertama yaitu teori ketuhanan, karena virus corona itu berasal dari Tuhan, bukan buatan manusia sendiri ya. Begitu juga dengan lockdown. Lockdown itu termasuk teori kontrak sosial. Karena apa? Karena pemerintah membuat larangan, tempat ibadah ditutup, jalan-jalan ditutup, ya guna itu untuk mengurangi dampak dari virus corona tersebut. Dan itu sifatnya sementara hingga virus-virus corona itu berkurang. Hal-hal seperti itu juga bisa disebut dengan kedaulatan negara atau pemerintah. Jadi pesan saya, himbauan bagi seluruh masyarakat di mana saja Anda berada. Jadi taatilah peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu, yakni dengan cara berjaga jarak, memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, melakukan ibadah di rumah, dan mengurangi kerumunan yang beramai-ramai agar terhindar dari virus corona. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.